kita nggak boleh tergantung sama orang. Agar kita hidup tenang, agar kita hidup happy, kita nggak boleh tergantung sama orang. Mungkin ya, mungkin ada faktor yang pertama, mungkin ada orang ketiga. Diduga depresi karena putus cinta, seorang pemuda di Cilacap nekat memanjat tower setinggi 75 meter untuk bunuh diri. Setelah selama 6 jam berada di puncak tower, pelaku akhirnya turun setelah dibujuk mantan kekasihnya dan dijanjikan untuk menikah. Om Bayu. Kenapa kamu nangis? Ada apa? Gini loh Bang, aku tuh udah perhatian banget sama cowok aku, tapi dia tuh kayak nggak pernah feedback balik gitu ke aku. Kayak dia tuh selalu cuek, nggak pernah perhatian. Jadi bagusnya aku gimana ya Bang? Lanjut aja atau putusin aja? Jadi ceritanya kamu galau nih. Iya. Tadi kebetulan saya juga lagi baca-baca ini berita, juga ada banyak sih anak-anak muda yang seperti itu. Jadi mungkin mereka menurut aku sih ya karena mungkin masih muda kali ya. Iya Bang. Tadi cerita kamu gimana? Maksudnya kamu itu sudah perhatian, sudah memberikan support, semangat gitu, dan ternyata dia tidak seperti yang kamu harapkan gitu ya. Iya. Oke. Jadi artinya menurut kamu sudah memberikan yang terbaik lah ya. Sudah memberikan yang terbaik, dan ternyata ya harapan kamu mungkin dia juga memberikan yang terbaik gitu ya. Kamu kira-kira sudah berapa lama pacarannya? Sudah hampir setahunan sih. Setahun Bang. ya? Setahun itu sebetulnya waktu lumayan lama ya. Lumayan lah gitu ya. Lama belum dan cepat juga enggak. Tapi setidaknya dalam setahun itu seharusnya kamu udah bisa menilai karakter sih. Karakter orang tersebut gitu. Ya, karena setahun itu seharusnya kita sudah paham nih, ini perjalanan ini mau dibawa kemana. Jadi seandainya itu kamu ngerasain dari dulu atau baru sekarang aja gitu? Di 3 bulan terakhir ini sih Bang. 3 bulan terakhir ini, berarti dulunya dia perhatian gitu ya? Iya, perhatian banget. Perhatian, sayang, ya seperti yang kamu harapkan lah ya awalnya gitu ya. Iya. Nah sekarang setelah 3 bulan terakhir ternyata dia tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau dari saya sih kalau seperti itu mungkin ya, mungkin ada faktor yang pertama, mungkin ada orang ketiga. Itu bisa jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan itu dia itu mulai bosan sama kamu. Nah, itu juga ada kemungkinan. Yang ketiga, kemungkinan juga dia memang sibuk. Jadi artinya ini semua kemungkinan. Tetapi apapun itu, walaupun itu kemungkinan dan sebagainya, yang namanya suatu hubungan itu biasanya kita akan merasakan kemungkinan yang mana yang sedang dia jalani gitu. Kita biasanya tahu, dan biasanya pasangan itu tahu gitu. Atau dia memang sibuk, atau dia memang bosan, atau dia memang ada yang lain. Nah itu kita biasanya tahu. Nah kita ini tidak bisa memaksakan orang lain untuk selalu suka sama kita, baik itu pacar,
atau baik itu teman atau sahabat, siapapun itu, kita tidak bisa selalu memaksakan orang tersebut selalu suka sama kita sepanjang waktu dan sepanjang hari. Itu nggak akan bisa, karena yang namanya manusia ada kalanya dia jenuh, ada kalanya dia bosan, ada kalanya dia itu memang ada yang lain. Jadi banyak faktor sih sebenarnya gitu. Tetapi intinya di dalam suatu hubungan itu, walaupun seandainya dia itu sibuk, sesibuk-sibuknya seseorang, biasanya dia akan selalu mengabarin pasangannya. Itu biasanya sesibuk-sibuknya dia gitu ya. Kalau orang itu memang benar-benar suka dan benar-benar sayang sama kita gitu, dan dia akan selalu ngabarin, dan dia akan selalu memberi kabar lah gitu, sesibuk apapun dia. Gak mungkin lah dalam 1 jam, 2 jam atau 3 jam itu nggak megang HP. Kalau zaman sekarang ini nggak mungkin gitu ya. Kecuali mungkin dia memang lagi sakit atau apa, itu mungkin. Tapi kalau lagi kita aktivitas, nggak mungkin kita nggak megang HP dalam 1, 2 atau 3 jam. Nah, otomatis ya, kalau berarti dia nggak ngabarin, ya berarti Anda mungkin sudah tidak menjadi prioritasnya dia lagi. Itu mungkin ada orang lain yang menjadi prioritas bagi dia untuk saat itu ya. Tapi bukan berarti dia tidak menyukai Anda lagi, belum tentu gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, hati manusia ini nggak tetap gitu. Jadi kalau kita selalu berharap, selalu ingin dia itu selalu ada untuk kita, ya susah gitu. Sedangkan orang yang sudah ada ikatan aja, yang sudah diikat oleh ikatan rumah tangga, ya kadang-kadang ada jenuhnya juga, kadang-kadang ada bosannya juga, malasnya juga, dan sebagainya gitu kan. Tetapi di dalam suatu hubungan itu yang paling nomor satu itu, kita jangan pernah terlalu itu artinya terlalu berharap, terlalu membuang-buang waktu untuk memikirkan dia. Kita jangan seperti itu, karena itu nanti mengakibatkan kita membuat kita jadi sakit. Apa-apa yang terlalu itu nggak bagus gitu. Jadi kalau seandainya dia umpamanya cuek, santai, ya kita juga gitu harusnya. Kita juga cuek, kita juga harus santai sebenarnya gitu. Jadi kalau dia cuek, kita ngejar, ya dia berharap dikejar terus. Iya sih. Itu sih. Jadi kalau dia santai, ya udah kita santai aja. Jadi kalau seandainya pertanyaannya, kalau saya santai nanti dia nggak peduli dong sama saya, ya berarti itulah apanya gitu. Kadar sayangnya itu emang segitulah cuman gitu, nggak bisa tambahin gitu. Dan kita juga tahu mau maju atau mundur gitu. Jadi semuanya itu yang tahu kita nggak bisa nanyakan sama orang lain, ini saya harus gimana nih, saya harus maju atau mundur, nggak bisa orang jawab. Yang tahu hati kita sendiri gitu. Dan perjalanan kalian yang tahu juga kalian gitu. Nggak bisa ditanyain ke siapapun nih, kayak ke teman, ke orang tua juga, ke siapapun nggak bisa ditanyain tentang itu ya. Itu tanyain ke diri kita sendiri, karena yang jalani kita, yang bakal menderita juga kita, yang bakal senang juga kita. Jadi nggak penting bertanya ke orang lain, tanya ke diri kita sendiri, ini dilanjutkan atau tidak. Nah, tapi dari saya, sebagai gambaran dari saya, kalau seandainya dia memberi kasih sayangnya tuh cuman 25%, ya kita juga 25% kalau bisa. Jangan sampai dia cuman ngasih 25, kita ngasihnya 50. Ya otomatis yang galau ya kita sendiri gitu. Dianya santai-santai aja gitu, karena dia ngasihnya kecil cuman gitu. Ya artinya kalau dia sakit nggak akan terlalu sakit ya gitu. Tapi kalau kita ngasihnya besar, kalau sakit ya kita lumayan sakit sih gitu. Makanya untuk memberikan sesuatu itu kepada orang lain itu jangan berlebihan.
jangan berlebihan gitu sih. Ada lagi? Iya juga sih bang, soalnya aku ngeliat juga dia kayaknya memang sayangnya tuh nggak penuh lagi untuk aku. Kayaknya nanti aku bakal mikirin matang-matang dulu deh soal maju atau mundurnya. Ya, memang itu jalan yang bagus, memang itu yang terbaik. Kadang-kadang zaman sekarang ini banyak anak muda yang larut di situ, larut sedihnya berlarut-larut gitu. Jadi sedihnya tuh lama, sampai kadang-kadang dia nggak mau kerja, atau yang masih sekolah mungkin dia nggak mau sekolah, atau dia nggak mau makan, atau dia nggak mau mandi, di kamar aja. Ya artinya kan kalau seperti itu kan kita namanya menyiksa diri ya. Ngapain sih kayak gitu gitu? Ngapain sih kayak gitu? Kita masih muda, kita jangan sampai, ya berarti kalau kita seperti itu berarti kita ada ketergantungan sama orang. Kita nggak boleh tergantung sama orang. Agar kita hidup tenang, agar kita hidup happy, kita nggak boleh tergantung sama orang. Orang itu bisa datang dan pergi kapan saja. Jadi nggak bisa kita tahan dan juga nggak bisa kita suruh pergi gitu. Ya artinya kita hidup ini yang mencari bahagia itu ya kita sendiri. Jangan pernah berharap kebahagiaan dari orang lain gitu. Makanya seperti yang pernah saya bilang bahwa kita ini hidup yang nomor satu kita pikirkan adalah diri kita, keluarga kita, saudara kita. Nah dia siapa coba? Kalau pacar umpamanya itu dia siapa gitu? Yang sampai kita harus jungkir balik memikirkannya, lucu kan? Aneh gitu ya. Iya. Sementara orang yang sudah melahirkan kita aja, orang yang sudah menjadi saudara kita aja, nggak sampai kayak gitu kita pikirkan. Sementara orang lain yang tiba-tiba datang di kehidupan kita baru hadir setahun gitu, umpamanya bisa merubah hidup kita, bodoh kali kita kan? Gitu, sangat bodoh menurut saya gitu. Makanya anak muda zaman sekarang ini jangan pernah terlalu berharap dengan sesuatu yang namanya manusia, ya seperti yang saya bilang tadi, orang yang sudah ada ikatan aja, ikatan rumah tangga itu bisa longgar dan bisa putus kapan saja gitu. Apalagi orang yang baru sekedar dekat atau pacaran atau sebagainya lah gitu ya. Nah ya kita juga berhak untuk bahagia, dan kita tugas kita bukan hanya membahagiakan orang. Ngapain sih kita kasih perhatian lebih, ngasih kepercayaan lebih dan sebagainya, ternyata dia nggak respect dengan semua itu, buat apa gitu? Yang ada buang-buang energi kan? Iya sih bang, kayaknya saya terlalu mikirin dia juga sih. Bagusnya gimana ya caranya biar ngalihin pikiran ini, nggak mikirin dia terus gitu? Kalau untuk mengalihkan pikiran atau untuk melupakan itu gampang sih sebenarnya. Yang penting nomor satu itu kemauan kita ada. Asal kita ada kemauan, bisa dijalankan gitu. Mungkin awalnya mungkin kita dengan melakukan aktivitas, menyibukkan diri, tidak mengingat-ingat kenangan bersama dia, mengubur dalam-dalam apa yang pernah dia kasih ke kita gitu, jangan pernah ada dekat kita gitu. Terus yang nomor satu tadi saya bilang itu, kamu harus punya pikiran bahwa ngapain sih saya mengasih lebih untuk orang yang tidak pernah mengasih apa-apa ke saya gitu sih. Jadi kalau kamu selalu ingat itu, kamu akan lama-lama akan malas mikirin dia gitu, buang-buang waktu gitu. Kamu ngasihnya 50 nih, hati kamu kasih 50 ke dia, ternyata dia nggak ngasih, paling 10% lah cuman paling dikasihnya ke kamu. Ya rugi dong kamu 40 gitu. Nah, memang kamu mau rugi terus kayak gitu sepanjang tahun, sepanjang hari kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kamu carilah orang
yang jika kamu kasih 50 dia juga ngasih 50. Jika kamu ngasih hati ke dia juga ngasih hati ke kamu. Cari orang yang seperti itu, dan itu bukan nggak ada. Jadi kadang-kadang karena kita ego, karena kita mau mendapatkan yang lebih, ya sementara orang yang mengasihi kita seperti itu tuh kita abaikan, biasanya seperti itu. Iya bang. Jadi orang-orang yang galau karena pacar itu menurut saya sih bodoh gitu, bodoh. Nah seperti yang saya bilang tadi, masa orang yang baru kita kenal 1 tahun atau 6 bulan atau 2 tahun bisa membuat kita galau, aneh kan? Sementara orang tua kita aja yang lahirin kita dari kecil membuat kita kecewa, kita nggak galau gitu kan? Aturannya kita lebih galau kepada orang tua sih sebenarnya gitu. Ngapain sih ke orang lain yang belum tentu mau jadi siapa-siapa kita gitu. Jadi untuk adik-adik yang muda-muda nih, saya ingatin nih, jangan gampang galau, jangan gampang percaya, dan jangan mudah memberikan kepercayaan sepenuhnya ya. Jadi berikanlah seperti apa yang dia berikan kepada kita, jangan berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu ujung-ujungnya tidak baik. Banyak orang yang galau itu nggak bisa ngapain sih, akhirnya kan namanya kita menyiksa diri ya. Ngapain sih harus kita menyiksa diri gitu? Kalau memang dia itu untuk kita, ya kalau dia memang itu respect kita, ya pasti dia akan menyenangkan kita, yang pastinya membuat kita senang, membuat kita bahagia, itu yang pastinya. Tapi kalau dia di awal aja dia udah membuat kita sakit, terus apa yang kita pertahanin coba? Sekarang aja dia udah membuat kita sakit nih, nanti apalagi kalau udah berumah tangga, itu lebih sakit lagi kali ya. Jadi seperti itu ya. Jika ada yang membuat kita tidak nyaman, membuat kamu tidak enak dan sebagainya, abaikan, ucapkan goodbye ya, jangan dipertahanin, jangan, nanti kamu sakit ya. Itu ya dari saya ya. Tonton selalu channel ini, NBB Channel, untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.